Hai semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Lucia Parangdamon dengan NIM 2301060039. Saya mahasiswa program studi pendidikan kimia semester 5 kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi ChemLab pada bagian Generate Lab. Nah, untuk itu saya sudah berada dalam aplikasinya. Setelah itu kita klik pada bagian ujung kiri ini, lalu kita klik Generate Lab, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, jadi ini adalah introduction-nya. Introduction ini adalah pengetahuan awal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan praktikum. Nah, kemudian kita masuk pada prosedur. Nah, jadi prosedur ini adalah step by step yang harus kita lakukan dalam melakukan praktikum ini. Jadi kita mulai bagian yang pertama, yaitu pouring atau menuangkan suatu larutan. Caranya ada 3. Yang pertama, kita klik salah satu tool yang ada lalu kita masukkan contohnya. Kita aktifkan, contohnya saya masukkan air. Dengan volume 10 mili. Lalu kita klik OK. Kemudian saya pilih watch glass. Seperti ini. Cara menuangkannya adalah mensejajarkan antara watch glass dan Erlenmeyer seperti ini, lalu aktifkan pada Erlenmeyer, lalu klik pada tools pour stop pour atau stop pour. Kalau sudah tuang seperti ini, cara lain saya masukkan lagi air seperti ini. Kemudian saya siapkan watch glass. Lalu kita sejajarkan. Seperti ini, lalu kita aktifkan pada Erlenmeyer. Lalu kita ke menu prosedur. Lalu pilih pour or decants. Seperti ini. Oke, kemudian cara yang ketiga adalah kita aktifkan pada Erlenmeyer seperti ini, lalu kita pilih. Lalu saya siapkan lagi watch glass. Seperti ini. Lalu aktifkan pada Erlenmeyer. Lalu masukkan suatu bahan seperti ini dengan volume 20. Lalu klik OK seperti ini. Kemudian kita aktifkan Erlenmeyer, klik kanan, lalu klik pada pour or decants. Jadi posisinya harus selalu sejajar agar bisa dituangkan seperti ini. Kemudian kita masuk pada step yang kedua atau pada bagian yang kedua, yaitu heating. Jadi heating ini adalah bagian pemanasan untuk memanaskan suatu larutan yang ingin dipanaskan. Caranya
Contohnya, sebelum itu kita hapus ini dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pilih Erlenmeyer. Lalu, maaf teman-teman kelas kimia. Lalu kita aktifkan, kita pilih chemicals. Kita masukkan 20 ml air seperti ini. Lalu saya ingin panaskan, caranya saya aktifkan kelas kimianya lalu pilih Bunsen. Atau cara lain kita aktifkan lalu pilih Bunsen. Bunsen Bonang. Kita ke menu prosedur. Kemudian jika sudah selesai pada bagian heating ini, kita hapus dulu. Lalu kita lanjut pada bagian titration. Jadi pada bagian titration ini, ketika kita menyiapkan suatu buret atau kita menekan pada tools buret, maka akan muncul suatu kotak dialog. Nah, lalu ketika kita menambahkan suatu buret, maka kotak dialognya hanya tetap satu. Jadi, hanya buretnya saja yang bertambah, tetapi kotak dialognya tetap satu. Contohnya seperti ini. Saya klik kanan, lalu saya pilih buret. Di sini saya pilih 10 mili seperti ini. Jadi di sini ada kotak dialognya. Pada kotak dialog ini ada bagaimana kita cara mempercepat suatu reaksi ataupun memperlambat suatu reaksi dengan menggunakan stopwatch ini. Jika ingin mempercepat seperti ini, kalau jika ingin memperlambat kita klik pada bagian kiri seperti ini. Contohnya saya ingin menambahkan lagi buretnya. Setelah seperti ini, munculnya seperti ini. Jadi buret ini bertambah tetapi kotak dialognya hanya satu. Jadi jadi baik, kita lanjut. Pada bagian adding chemicals. Nah, pada bagian adding chemicals ini ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Nah, pada penambahan chemicals ini ada juga beberapa cara. Contoh di sini saya pilih Erlenmeyer seperti ini. Lalu saya masukkan air seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan chemical. Caranya aktifkan klik kanan. Pilih chemicals, kita masukkan 10 ml lalu klik OK. Cara yang kedua yaitu dengan mengklik, kita aktifkan Erlenmeyer lalu kita klik pada tool seperti ini. Jadi airnya semakin bertambah. Jadi cara yang ketiga kita pilih pada bagian
chemicals, lalu kita pilih waters, dan kita masukkan berapa mili yang kita masukkan pada tools tersebut, contohnya Erlenmeyer. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita masuk pada adding water. Pada adding water ini juga sama, contohnya di sini saya siapkan Erlenmeyer atau gelas kimia saja 250 seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan air. Caranya kita aktifkan seperti ini, kita klik kanan, pilih chemicals. Saya di sini. Kita masukkan atau kita masukkan pada waters. Kemudian kita masuk pada stirring atau penyaringan. Nah, kita masuk pada stirring with a stirring rod. Jadi stirring rod ini adalah bagaimana cara kita mencampurkan larutan tersebut agar benar-benar larut. Caranya, contohnya kita siapkan lagi Erlenmeyer seperti ini. Lalu kita aktifkan, lalu kita masukkan suatu bahan. Contohnya seperti ini. Di sini saya masukkan 10 mili, lalu tentunya kita ingin membuat larutan tersebut dengan menambahkan larutan NaCl atau contohnya kita ingin membuat larutan tersebut, contohnya ada larutan NaCl atau HCl. Di dalam larutan ini kita ingin melarutkan, kita klik pada tool seperti ini. Jika ingin menghenti, kita aktifkan saja. Lalu atau kita pilih bagian equipment, lalu pilih saja stirring rod, atau kita klik kanan lalu pilih stirring rod seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke weighting. Nah, pada bagian weighting ini adalah bagaimana cara kita menimbang suatu bahan. Contohnya, di sini saya klik kanan, pilih saja beker berukuran 100 ml. Di sini saya masukkan suatu bahan. Pilih chemicals. Di sini masukkan air 10 ml seperti ini, lalu klik OK. Kemudian kita ke menu Store With. Kita ke menu atau kita ke menu equipment, dan di sini ada Show With
Atau cara lain, kita aktifkan lalu kita klik kanan, juga ada show way. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Nah, pada bagian penimbangan ini ada beberapa bagian lagi. Jadi ada centigram balance seperti ini. Contohnya saya pilih satu watts glass. Kemudian kita ingin menimbang suatu larutan yang ada pada watts glass seperti ini. Kemudian yang ketiga ada high sensitive balance. Seperti ini. Kita pindahkan saja seperti ini. Di sini saya pilih watts glass saja. Lalu kita arahkan antara seperti ini. Ketika kita ingin menimbang, sebelum kita ingin menimbang menggunakan dua alat ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus membalance atau membuat di setara seperti itu. Kita hapus dulu, lalu kita lanjut pada bagian yang terakhir. Oke, kalau sudah hapus semuanya, pada bagian terakhir ini yaitu filter. Pada bagian filter ini yaitu untuk menyaring suatu larutan dengan cara contohnya kita siapkan Erlenmeyer seperti ini, lalu kita pilih butcher funnel yang ada pada tool seperti ini. Untuk menghilangkan juga, kita bisa kembali pada butcher funnel seperti ini, atau cara lain kita aktifkan elemen, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih butcher funnel. Jika kita ingin menghilangkan, kita klik kanan lagi, lalu kita klik butcher funnel. Jadi seperti ini. Atau dengan cara yang ketiga itu kita pilih equipment, lalu kita pilih butcher funnel. Lalu kita ingin menghilangkan lagi, kita tinggal klik equipment, lalu kita klik butcher funnel. Oke teman-teman. Jadi selanjutnya kita masuk pada observation. Jadi observation ini kita diminta untuk mencatat hasil pengamatan dengan cara saya masukkan prosedur umum Jadi sini saya masukkan prosedur umum dalam
melakukan praktikum bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu klik pada toolbar yang tersedia atau klik kanan pada lembar kerja. Maaf teman-teman, pada lembar kerja atau kita klik pada menu prosedur. Oke, jadi ini adalah hasil bagaimana saya menjelaskan cara penggunaan aplikasi ChemLab pada bagian Generity Lab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita mengerti, dan bagi teman-teman yang ingin belajar, semoga bisa membantu. Sekian dari saya, terima kasih.